Saya ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, sebetulnya Bakom, pemerintah melihat batasan antara kritik, kebebasan. Karena kita nggak boleh nutup nih bahwa ada juga suara-suara mengatakan, waduh galak amat nih pemerintah sekarang. Belum lagi kasus penyiraman meskipun ada dalam proses pengadilan. Tapi kan kita nggak bisa ngatur itu. Anda ingin menjelaskan bahwa ada batasan kritik. Boleh kok andai Pak Amin ngomong yang dikritik adalah soal MBG, kenapa nggak dialokasikan, direlokasikan ke pendidikan. Tapi kalau soal pribadi, Anda ingin memastikan bahwa tidak ada sedikit pun dari pemerintah untuk menutup dan kebebasan pendapat. Ya, yang pertama mungkin Mas Yogi, saya mau bertanya ke Mas Ahmad ya. Dalam pandangan Mas Ahmad, pantaskah itu diucapkan oleh Profesor Amin Rais? Karena kalau kita melihat video itu, Mas Ahmad, Prof. Amin itu hanya mendasari dari kata orang. Apakah kita sebagai masyarakat Indonesia terbiasa untuk tiba pada satu kesimpulan tanpa ada kurasi yang matang? Itu mungkin Mas Ahmad. Saya mau menjawab, silakan. Kalau kami sebagai Partai Umat mendukung 1000% sikap Pak Amin untuk menyuarakan itu. Tapi kalau terkait ininya sendiri itu kan memang tanggung jawab beliau gitu ya. Jadi tanggung jawab. Ya, artinya kami juga tidak ingin masuk pada wilayah Pak Amin gitu. Rasanya saya ingin rasanya pertanyaan jawaban dari Pak Hayat sudah cukup Mas Kurnia. Artinya dia memisahkan antara apa perspektifnya Pak Amin dengan Partai Umat gitu. Iya, karena susah. Karena sudah diakui juga oleh Pak Amin, itu kata orang. Jadi bagaimana juga kita bisa menjelaskan atau menafsirkan bukti-buktinya, karena tidak ada itu. Itu satu, Mas Yogi. Kemudian yang kedua, kalau tadi kan ketika ada perbincangan di tengah masyarakat, exit strateginya adalah pembungkaman demokrasi. Itu tadi Pak Amin sampaikan. Saya ingin bicara data, Mas Yogi. Sebenarnya saya pernah sampaikan data ini di satu meja juga. Kalau berdasarkan survei, Mas Yogi, ada lebih dari 70% atau angkanya itu 75%. Survei dari LSI pada bulan Maret itu menyatakan bahwa masyarakat menganggap Indonesia inilah negara yang demokratis. Negara yang menjunjung tinggi kebebasan, bukan kebablasan berpendapat. Lagipun Mas Yogi, tadi seperti Mas Yogi sampaikan, kalau Prof. Amin misalnya menyampaikan tentang kritik program pemerintah, ada makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, tentu pemerintah tidak boleh intervensi terhadap kritik itu. Kalau pemerintah intervensi terhadap kritik itu, namanya pemerintah yang melanggar hukum. Karena pemerintah pasti bergerak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saya bacakan singkat Mas Yogi, definisi dari kritik di dalam KUHP. Kritik itu kan diartikan sebagai pandangan masyarakat yang diperbolehkan ketika berekspresi dan berdemokrasi, unjuk rasa, menyampaikan pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah atau lembaga negara. Bahkan Anda ingin menyampaikan kalau substansinya benar dan itu bagian dari kebebasan berpendapat publik, pemerintah kalaupun membungkam pasti itu pelanggaran kan? Pemerintah yang bersalah kalau itu terjadi. Bu Vivi mengindahkan ini, karena kan Komdigi dalam sehari-harinya kan akan melakukan itu. Artinya Bu Vivi akan memastikan bahwa Komdigi tentu akan sejalan dengan ketentuan undang-undang, bahwa tidak akan serampangan take down. Sudah pasti. Sudah pasti. Karena kan tadi yang disampaikan bahwa ini harus melalui sebuah informasi, harus melalui proses verifikasi, kemudian juga cek data, sumbernya di mana, begitu. Jadi tidak mungkin kita harus berhati-hati dalam melakukan proses take down tersebut. Mungkinkah kasus ini berujung pada ranah hukum atau pelaporan, atau ada rencana lain dari pihak Amin Rais dan Partai Umat